Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan serta kesempatan sehingga kita bisa melanjutkan materi pembelajaran kimia kita pada hari ini, ya. Untuk anak didik kami kelas 10, ya. Nah, untuk di materi kelas 10, ya, itu kita tidak terlalu banyak lagi materinya, ya. Nah, jadi untuk kelas 10, ya, kemarin terakhir adalah tentang tentang ini, ya, tentang freksi pembatas, kan begitu kan? Freksi pembatas. Nah, jadi kita sudah masuk ke perhitungan kimia kemarin kan? Terakhir kan? Nah, jadi perhitungan kimia itu udah termasuk ke dalam konsep mol, kan begitu? Nah, konsep mol, kemudian konsep mol kan kemarin ada hubungan mol dengan jumlah partikel, kan begitu? Hubungan mol dengan apa lagi? Hubungan mol dengan massa, kan begitu? Nah, kemudian hubungan mol dengan volume. Nah, itu kan udah kita pelajari. Kemudian juga kita pelajari mengenai rumus empiris. Nah, rumus empiris kemarin. Rumus empiris, kemudian rumus molekul, dan yang terakhir kemarin adalah tentang reaksi pembatas. Oke, ya. Nah, jadi perhitungan kimia itu, ya, itu dimulai memang dari konsep mol. Nah, jadi sedikit rumit, ya, agak sedikit rumit untuk perhitungan kimia itu memang agak sedikit rumit, ya. Tetapi di sini kita harus bisa mengait-ngaitkan, ya. Jadi kalau misalkan soal dari SBMPTN atau soal dari SNMPTN yang Ustaz lihat, itu memang harus kita kuasai, ya, dari awalnya, ya, dari konsep molnya, ya, rumus-rumusnya itu harus kita kuasai, juga rumus empirisnya, rumus molekulnya, ya. Kemudian demikian juga reaksi pembatasnya. Nah, itu kan sudah kita pelajari kemarin. Nah, jadi perhitungan kimia itu itulah yang disebut dengan stoikiometri, ya. Jadi stoikiometri itu artinya adalah perhitungan kimia. Nah, jadi Ustaz rasa udah jelas lah, ya, dari slide-slide sebelumnya. Nanti coba dibuka lagi, dipelajari lagi, ya, untuk materi stoikiometri ini, ya. Itu coba nanti dibuka lagi, dipelajari lagi dari yang udah kita pelajari sebelum-sebelumnya, slide-slide sebelumnya yang sudah Ustaz terangkan. Nah, itu kan sudah jelas di situ, ya, dari konsep mol, kemudian ada di situ reaksi pembatas, ya. Nah, jadi di situ harus dikuasai itu supaya bisa apa? Supaya bisa menyelesaikan soal-soal stoikiometri ini, begitu, ya. Karena dia soal-soal stoikiometri ini dia soal-soalnya berkaitan antara satu dengan yang lainnya, begitu, ya. Oke, nah, jadi di sini untuk yang terakhir, ya, pembahasan tentang perhitungan kimia ataupun stoikiometri, ya, itu adalah tentang stoikiometri reaksi. Nah, jadi stoikiometri reaksi. Oke, itu akan kita pelajari. Nah, arti koefisien reaksi, ya, arti koefisien reaksi. Nah, jadi koefisien reaksi itu kan udah sama-sama kita ketahui, ya kan? Koefisien reaksi itu artinya angka yang ada di depan suatu angka yang ada di depan unsur dalam suatu reaksi. Itulah yang dinamakan dengan apa?
Itulah yang dinamakan dengan koefisien, kan begitu. Jadi koefisien itu adalah angka yang ada di depan apa? Angka yang ada di depan unsur, kan begitu. Itulah yang disebut dengan apa? Dengan koefisien. Nah, jadi koefisien reaksi merupakan perbandingan jumlah partikel dari zat yang terlibat dalam reaksi. Oleh karena itu, 1 mol setiap zat mengandung jumlah partikel yang sama. Jadi, koefisien reaksi itu adalah perbandingan jumlah partikel zat yang terlibat dalam reaksi. Oleh karena 1 mol setiap zat mengandung jumlah partikel yang sama, maka perbandingan jumlah partikel sama dengan perbandingan jumlah mol. Nah, jadi di sini ya, perbandingan koefisien ya itu sama dengan perbandingan jumlah mol ya. Jadi koefisien reaksi merupakan perbandingan jumlah mol zat yang terlibat dalam reaksi. Oke ya. Nah, jadi koefisien reaksinya menyatakan 1 mol N2 bereaksi dengan 3 molekul H2 membentuk 2 molekul NH3. Jadi 1 mol N2 bereaksi dengan 3 mol H2 menghasilkan 3 mol menghasilkan 2 mol NH3 ya. Koefisien 1 tidak pernah ditulis. Nah, jadi kalau misalkan koefisiennya 1 seperti di sini N2 itu tidak pernah ditulis ya. Jadi yang 2 dia yang ditulis atau yang 3 ya, itu yang ditulis. Nah, dengan pengertian tersebut, maka banyaknya zat yang diperlukan atau dihasilkan dalam reaksi kimia dapat dihitung dengan menggunakan reaksi setara. Nah, jadi dengan pengertian tersebut, maka banyaknya zat yang diperlukan atau dihasilkan dalam reaksi kimia dapat dihitung dengan menggunakan persamaan reaksi setara. Artinya harus kita setarakan dulu zat yang ada di sebelah kiri dan di sebelah kanan ya. Untuk apa? Untuk menyelesaikan soal stoikiometri reaksi. Nah, jadi harus kita setarakan dulu ya, jumlah koefisien zat yang ada di kiri maupun jumlah koefisien zat yang ada di kanan. Agar apa? Agar stoikiometri reaksi itu bisa diselesaikan begitu ya. Nah, jadi seperti ini misalkan. Ini kan N-nya 2, ini H-nya 2. Berarti kalau misalkan N2 tambah 3H2 itu menghasilkan apa? Menghasilkan 2NH3 begitu ya. Menghasilkan apa? 2NH3. Nah, berarti nanti di sini ya. Berarti nanti di sini ya. Kita lihat karena di sini dia N2, berarti di sini kita tambahkan koefisiennya 2. Di sini hanya 2. Berarti kita tambahkan koefisiennya 3. Jadi ini namanya penyetaraan reaksi atau persamaan reaksi. Nah, ini udah pernah kita pelajari di semester 1, ya kan? Semester 1 udah pernah kita pelajari kan tentang apa? Penyetaraan reaksi. Nah, jadi harus kita setarakan dulu reaksi koefisien zat di sebelah kiri dan koefisien zat di sebelah kanan. Supaya apa? Supaya kita bisa menyelesaikan stoikiometri reaksi. Oke ya. Nah, jadi dengan pengertian tersebut, maka banyaknya zat yang diperlukan atau dihasilkan dalam reaksi kimia dapat dihitung dengan menggunakan persamaan reaksi setara. Nah, artinya ketika dia sudah direaksikan, sudah setara ya, persamaan reaksi jumlah atom sebelah kiri dengan jumlah atom sebelah kanan, maka barulah bisa kita selesaikan apa? Stoikiometri reaksinya ya. Apabila jumlah mol salah satu zat yang bereaksi diketahui ya, jumlah mol salah satu zat yang bereaksi diketahui, maka jumlah mol zat lain dalam reaksi itu dapat ditentukan dengan menggunakan perbandingan koefisien reaksinya. Oke, jadi kalau misalkan jumlah mol satu zat, misalkan jumlah mol N2, itu kita reaksikan dengan misalkan H2 tapi
H2-nya belum diketahui jumlah molnya, maka bisa kita dapatkan perbandingan, maka bisa kita dapatkan jumlah mol H2 itu ya dari perbandingan koefisien reaksinya. Oke? Oke ya. Nah, di sini ada contoh soal. Nah, perhatikan contoh soalnya. Aluminium larut dalam larutan asam sulfat menghasilkan larutan aluminium sulfat dan gas hidrogen. Persamaan reaksinya 2Al tambah 3H2SO4 menghasilkan Al2SO4 3 kali tambah 3H2. Berapa mol gas hidrogen dan mol larutan aluminium sulfat yang dihasilkan jika digunakan 0,5 mol aluminium? Nah, jadi perhatikan ya. Di sini diketahui suatu reaksi kimia, yaitu apa? Aluminium dicampurkan dengan asam sulfat. Nah, menghasilkan apa? Menghasilkan aluminium sulfat ditambah gas hidrogen. Nah, jadi di sini ya harus kita setarakan dulu apa? Reaksinya ya. Harus kita setarakan dulu reaksinya atau persamaan reaksinya. Jadi harus kita setarakan dulu jumlah atom di sebelah kiri dengan jumlah atom di sebelah kanan. Al-nya udah 2 belum? Udah 2 ya. Kemudian H2SO4. SO4-nya 3 kali ya, pas 3. H2-nya 3 kali 2 6, berarti 3 kali 2 6 pas ya. Nah, jadi kalaulah sudah setara ya, sudah setara reaksi di sebelah kiri dan sebelah kanan ya, dengan kita tambahkan koefisien reaksinya, maka bisa kita tentukan apa? Mol zat ya. Berapa mol gas hidrogen dan mol aluminium sulfat yang dihasilkan jika digunakan 0,5 mol aluminium. Nah, jadi di sini ya. Nah, perhatikan ya, perhatikan. Oke. Nah, jadi di sini yang ditanya adalah mol gas hidrogen dan mol larutan aluminium sulfat yang dihasilkan. Berarti apa namanya? Mol dari gas hidrogen berarti mol H2 dan apa? Dan mol Al2SO4 3 kali ya yang dihasilkan. Nah, berarti mol H2 dan mol Al2SO4 3 kali. Nah, itulah yang dihasilkan ya, yang ditanya berarti yang dihasilkan dari dari apa namanya, dari reaksi tersebut. Nah, jadi caranya perhatikan ya, kita langsung jawab. Caranya pertama kita setarakan dulu reaksinya. Oke, sudah setara. Oke. Nah, kalau ini sudah setara ya, kalau ini sudah setara, maka kita tentukan mol zat yang diketahui. Nah, mol zat yang diketahui di sini adalah mol si aluminium. Jadi yang diketahui adalah mol zat aluminium. Nah, jadi karena di sini yang diketahui adalah mol zat aluminium, berapa mol zat aluminium? 0,5 ya. Mol zat aluminium adalah 0,5. Jadi mol zat A yang ditanya adalah mol zat Al2SO4 3 kali dan mol zat H2 aluminium sulfat itu kan Al2SO4 3 kali. Sedangkan H2 itu adalah gas hidrogen kan begitu. Nah, jadi bagaimana cara mencarinya kan begitu? Bagaimana cara mencari mol Al2SO4 3 kali
dan juga mol H2. Nah, caranya ya. Caranya adalah ya, kita bandingkan koefisien zat yang ditanya dengan zat yang diketahui, kita kalikan dengan mol zat yang diketahui, begitu ya. Jadi caranya adalah kalau kita mencari mol zat yang ditanya, nah mol zat yang ditanya ini, tapi yang ditanya ini ya, itu harus yang dia apa? Yang dia hasil reaksi ya, hasil reaksi. Nah, hasil reaksi. Nah, jadi di sini ya, di sini karena di sini kan nggak diketahui mol H2SO4-nya kan nggak diketahui ya kan. Kalau misalkan di sini diketahui mol H2SO4-nya, untuk mencari mol Al2SO4 3 kali atau mol H2 ini, itu kita gunakan apa? Reaksi pembatas. Nah, untuk mencari mol sisanya atau mol dihasilkannya, kan begitu? Kita cari pakai reaksi pembatas. Nah, itu udah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Jadi kalau misalkan diketahui mol mula-mulanya 0,5 mol Al dan mol H2SO4-nya juga diketahui, itu berarti kita cari reaksi pembatasnya untuk menentukan mol bereaksinya. Tapi karena di sini tidak diketahui mol H2SO4-nya ya. Nah, berarti di sini yang kita pakai untuk mol bereaksinya hanyalah mol apa? Mol Al-nya saja, begitu ya. Berarti inilah yang kita pakai ya untuk menentukan apa? Untuk menentukan mol sisa daripada Al2SO4 3 kali dan mol H2. Ya. Nah, jadi di sini cara menentukannya ya, cara menentukan mol Al2SO4 3 kali dan mol H2 itu kita gunakan apa? Kita gunakan perbandingan koefisien antara zat yang ditanya dan diketahui dikalikan dengan mol zat yang diketahui, begitu ya. Jadi misalkan kita mencari mol gas hidrogen. Nah, ini mol hasil, mol sisa. Jadi caranya bagaimana? Caranya yaitu kita bandingkan koefisiennya. Koefisien H2 berapa? 3. Koefisien yang diketahui siapa tadi? Al. Berarti Al koefisiennya berapa? 2. Berarti 3/2 dikali mol zat yang diketahui. Mol zat yang diketahui adalah si Al tadi ya. Berarti 3, koefisien H2 kan 3. 3/2 koefisien Al2 dikali dengan mol zat Al, berarti 0,5. Berarti 3/2 kali 0,5 sama dengan berapa? 0,75 mol, gitu ya. Nah, dapatlah jumlah mol gas hidrogen. Kemudian kita mencari jumlah mol aluminium sulfat Al2SO4 3 kali. Nah, bagaimana cara mencarinya? Berarti sama juga ya. Koefisien Al2SO4 3 kali per koefisien Al dikali mol zat yang diketahui. Berarti mol zat yang diketahui si Al kan begitu. Berarti dikali berapa? 0,5. Berarti 1 koefisien Al2SO4 3 kali per 2 dikali 0,5. 0,5 ini ya koefisien dari siapa? Dari Al. Maka dapatnya adalah 0,25 mol. Nah, maka zat yang dihasilkan ya mol zat aluminium sulfat dan mol gas hidrogen yang dihasilkan yaitu berapa tadi? 0,25 untuk aluminium sulfat, gas hidrogennya adalah 0,25
Oke ya. Berarti nanti dapatlah dia mol zat Al2SO4 0,25 mol, sedangkan mol zat H2-nya adalah 0,75 mol. Itu ya. Oke. Oke, nah ini adalah mol zat sisa atau mol zat hasil reaksi. Mol zat setelah dia direaksikan, kan begitu kan? Mol zat hasil reaksi, begitu ya. Nah, kemudian contoh yang kedua ya, masih sama ya. Di sini yang diketahui hanya satu spesi. Artinya mol zatnya itu kalau nggak CFE atau CHCl ya. Itulah dia. Mol zatnya itu kalau nggak CFE, CHCl. Yang apa? Yang diketahui. Kalau misalkan mol zat dua-duanya yang diketahui, maka kita gunakan apa kemarin? Reaksi pembatas untuk menentukan mol zat sisa, ya. Jadi di sini mol yang diketahui belum ada ya. Di sini 5,6 gram besi ArFe 56 dilarutkan dalam larutan asam klorida sebagai berikut. Berarti besinya Fe, kemudian asam kloridanya adalah HCl. Tentukan volume H2. Berarti yang ditanya adalah volume H2 yang dihasilkan pada keadaan STP, pada keadaan standar. Nah, inilah Ustadz bilang tadi apa? Harus kita kuasai keseluruhannya kalau misalkan kita menyelesaikan persoalan stoikiometri ini, karena saling berkaitan. Jadi soal-soal di SBMPTN maupun di SNMPTN itu selalu berkaitan ya, berkaitan. Kalau dia soal-soal stoikiometri itu berkaitan satu sama lain. Jadi kalau misalkan konsep mol, mulai dari konsep mol itu harus dikuasai, dari reaksi pembatas, rumus empiris, rumus molekul, itu harus dikuasai dari awal sampai akhir supaya bisa menyelesaikan soal-soal apa SBMPTN maupun SNMPTN, soal-soal SBMPTN maksud saya ya. Nah, jadi kalau misalkan seperti ini ya, ini yang ditanya adalah volumenya. Nah, volume. Nah, ini memang soalnya sedikit rumit ya, perhatikan. Nah, jadi 5,6 gram besi. Nah, jadi di sini kita harus mencari dulu mol daripada besi tersebut. Nah, jadi rumus untuk mencari mol kemarin apa? Kalau dia diketahui gram dan AR-nya, berarti rumusnya adalah hubungan konsep mol kemarin apa rumusnya? Gram per AR. Berarti gramnya berapa? 5,6 dibagi AR-nya berapa? 56. Dapatlah mol Fe. Berapa mol Fe-nya? Sama dengan 0,1. Nah, jadi mol 0,1 dapatlah mol Fe-nya, kan begitu? Kemudian kita ditanya apa? Ditanya tentukanlah volume H2. Berarti volume H2 di sini volume H2. Nah, jadi untuk mencari volume H2 itu kita cari dulu apa? Mol H2. Nah, mol H2 ini setelah kita dapat nanti barulah kita cari volumenya ya. Jadi karena di sini mol Fe sama dengan berapa tadi? 0,1. Nah, berarti cara mencari mol H2 seperti yang tadi, kita bandingkan koefisiennya, kita kalikan dengan jumlah mol yang diketahui. Berarti cara mencari mol H2 berarti gimana tadi rumusnya? Mol zat yang ditanya per mol zat yang koefisien zat yang ditanya per koefisien zat yang diketahui kali mol zat yang diketahui. Berarti koefisien H2 3 per koefisien Fe 2 kali mol zat yang diketahui berapa? 0,1. Berarti 3 kali 0,1 sama dengan 0,3 dibagi 2 sama dengan 0,15 mol. Nah, maka dapatlah
mol H2 sama dengan berapa? 0,15 mol. Nah, yang ditanya adalah volumenya, volume H2. Nah, kita gunakan lagi apa? Rumus konsep mol kemarin. Rumus konsep mol, hubungan mol dengan volume dalam keadaan STP atau standar. Nah, apa hubungannya? Nah, rumusnya apa kemarin? V, ya, rumus mencari volumenya adalah mol dikali Fm. Fm ini adalah tetapan, ya, 22,4. Berarti volumenya sama dengan 0,15 dikali 22,4. Berarti hasilnya berapa? 3,36 liter. Nah, itulah dia ya. Untuk apa namanya? Untuk soal nomor 2 ini. Berarti untuk mencari volume dalam keadaan STP itu kita kalikan mol dengan 22,4 liter per mol. Oke. Nah, untuk soal nomor 3 itu caranya hampir sama ya dengan yang nomor 2 ya. Yang ditanya adalah molnya. Jadi di sini yang diketahui adalah CaC2, yang ditanya adalah C2H2. Nah, caranya sama ya. Caranya kita cari dulu molnya, mol CaC2 dengan cara kita bagikan gram dengan AR-nya ya, MR-nya ya. Kalau dia ada 2 misalkan unsurnya dalam senyawa tersebut, maka MR. Berarti nanti 32/64 sama dengan 0,5. Mol CaC2 sama dengan 0,5. Dapat di sini, maka bisa kita cari mol C2H2 ya. Dari mana? Dari perbandingan koefisien, kita kalikan jumlah mol CaC2, berarti jumlah molnya tadi 0,5, dapatlah dia untuk yang C kan begitu. Untuk yang C mol untuk mol CaC2 yang ditanya ini mol CaC2 tadi udah dapat ya. Kita bagi dengan ini 0,5. Kemudian yang B yang ditanya adalah massa CaOH2 kali yang dihasilkan. Nah, massa CaOH2 kali yang dihasilkan, nah itu dia berarti kita cari dulu mol CaOH2 kalinya dari perbandingan apa? Koefisiennya 1/1 kali, ini tadi kan diketahui molnya 0,5. 0,5 berarti 0,5, dapatlah dia 0,5 mol CaOH2 kali. Nah, massanya bagaimana cara mencari massa? Nah, kita masukkan lagi ke konsep mol yang kemarin. Konsep mol yang kemarin gimana? Hubungan massa dengan mol, ya kan? Nah, berarti massa, kalau mencari massa berarti kita kalikan mol dengan MR-nya, dapatlah 37 gram. Kemudian mencari mol C2H2. Nah, yang ditanya yang C apa ini? Volume gas asetilena. Berarti volume daripada C2H2. Nah, jadi kalau misalkan mencari volume sama seperti soal nomor 2, kita kita bagikan, kita bandingkan koefisiennya dengan koefisien yang diketahui. Berarti nanti dapatlah mol C2H2 adalah 0,5. Kemudian dari mol C2H2 itu bisa kita cari apa? Volume C2H2-nya, yaitu dengan cara dikalikan dengan molnya dikalikan dengan 22,4. Maka hasilnya adalah 11,2 liter. Oke. Nah, mungkin itu saja ya untuk pertemuan kita pada hari ini, dan ini adalah materi terakhir kita tentang stoikiometri. Nah, jadi Ustadz harap untuk materi stoikiometri ini supaya dibuka lagi slide-slide sebelumnya dan dipelajari lagi ya, karena ini ya untuk materi stoikiometri ini memang materi yang cukup sulit sebenarnya ya. Nah, jadi dibuka lagi slide-slide-nya yang sebelumnya kan begitu.
dipelajari lagi kan begitu, untuk bisa apa? Untuk bisa menyelesaikan soal-soal stoikiometri kan begitu. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan kita hari ini ya. Demikianlah, semoga bisa dipahami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.